Pemirsa, Kapten Red Sparks Yim Hyuson buat pernyataan keras usai komentar mengejutkan Yola Yuliana ke Megawati. Yim Hyuson mengaku tak terima gini usai sahabatnya Mega disenggol sampai akhirnya Yola Yuliana angkat suara. Hal ini terjadi jelang putaran kedua Proliga antara Jakarta Livin Mandiri melawan Jakarta Pertamina Enduro di seri Bojonegoro. Di sisi lain, Megawati akhirnya memberikan reaksi jujur usai drama antara Yim Hyuson dengan Yola Yuliana. Benarkah itu? 저는 율라 율리아나에게 너무 화가 납니다. 그녀는 너무 오만하고 거만해도 메바타하티 한게스트리는 레드스파크스에서 제 친구인데 율라 율리아 나는 2026 프로리가 시즌 후반 자카르타 리빈 만디리와 자카르타 페르타 위나 엔듀로의 경기에서 승리할 자격이 없었습니다. Wih, bisa menghebohkan dunia voli tanah air. Begini pernyataan sangat keras dan berani Kapten Red Sparks Yim Hyuson usai muncul komentar mengejutkan Yola Yuliana ke Megawati Hangestri jelang duel krusial Jakarta Livin Mandiri melawan Jakarta Pertamina Enduro di putaran kedua Proliga 2026 seri Gor Bojonegoro. Sampai Megawati angkat suara gini. Benarkah demikian? Simak video ini sampai selesai ya guys. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, tepat hari ini, pernyataan tegas dari Yola Yuliana, Kapten Tim Voli Jakarta Livin Mandiri, mengenai lawannya, Megawati Hangestri dari Jakarta Pertamina Enduro, telah memicu reaksi keras dari Yeum Haeseon, Kapten Tim Voli Putri Korea Red Sparks. Haeseon yang merupakan sahabat karib Megawati selama mereka bermain bersama di tim Red Sparks musim lalu, tidak tinggal diam dan langsung memberikan tanggapan keras terhadap komentar Yola yang dianggap meremehkan kemampuan dan pengalaman internasional Megawati. Yola Yuliana sebelumnya membuat pernyataan yang cukup mengejutkan dalam sesi latihan menjelang laga Proliga 2026 antara Jakarta Livin Mandiri dan Jakarta Pertamina Enduro. Dalam kesempatan tersebut, Yola menilai bahwa publik terlalu membesar-besarkan nama Megawati dan menganggapnya sebagai lawan yang sulit dihadapi. Saya tahu media suka membesar-besarkan soal pengalaman Megawati di Liga Korea. Memang dia pernah bermain di sana, tapi itu bukan berarti dia nggak bisa dihadapi, ujar Yola dengan nada tajam. Pernyataan tersebut langsung mendapat respons dari Haeseon yang merasa bahwa Yola tidak memahami betul apa yang dibutuhkan untuk bermain di level internasional serta meremehkan perjuangan dan mentalitas yang dimiliki oleh Megawati. Menurut Haeseon, Yola yang belum pernah merasakan bermain di liga luar negeri tidak bisa begitu saja meremehkan pengalaman internasional Megawati. Bermain di Liga Voli Korea itu bukan hal yang mudah. Itu adalah kompetisi dengan standar yang sangat tinggi menghadapi pemain-pemain terbaik dunia. Megawati bukan hanya bermain di sana, dia adalah bagian dari tim yang mencapai kesuksesan luar biasa di liga tersebut, jelas Haeseon. Haeseon menambahkan bahwa pengalaman internasional seperti yang dimiliki Megawati bukan hanya soal mengandalkan fisik atau pukulan keras, melainkan soal penguasaan strategi permainan, mentalitas yang kuat, dan kemampuan bertahan di tengah tekanan yang sangat besar. Saya ingin Yola tahu, bermain di luar negeri mengajarkan banyak hal, mulai dari mentalitas bertahan di tengah tekanan, hingga kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan permainan yang jauh lebih cepat dan canggih dibandingkan yang ada di dalam negeri. Pernyataan Yola yang mengklaim bahwa setiap pemain bisa saja melakukannya jika bermain di liga luar negeri menunjukkan ketidaktahuan tentang bagaimana kerasnya kompetisi di luar negeri. Haeseon menjelaskan bahwa kualitas pemain internasional seperti Megawati dibangun melalui bertahun-tahun berlatih di bawah pengawasan pelatih kelas dunia dan berkompetisi dengan lawan yang punya tingkat keterampilan jauh lebih tinggi. Yola mungkin belum sepenuhnya menyadari betapa besar tantangan yang dihadapi Megawati ketika pertama kali melangkah ke Liga Korea. Itu bukan sekadar soal fisik atau pukulan keras, itu soal strategi,
kesiapan mental, dan kecerdasan dalam membaca permainan yang jauh lebih tinggi dari apa yang biasa kita hadapi di sini. Lanjut Haeseon dengan nada tegas. Sebagai kapten dan pemain senior, Yola memang berhak merasa percaya diri. Namun bagi Haeseon, kepercayaan diri yang berlebihan bisa dengan mudah berubah menjadi kebodohan jika tidak disertai dengan penghargaan terhadap kualitas lawan. Haeseon menjelaskan bahwa kepercayaan diri seorang pemain harus diimbangi dengan pemahaman mendalam mengenai kemampuan lawan yang dihadapi. Kepercayaan diri itu penting, tetapi harus ada rasa hormat terhadap lawan yang lebih berpengalaman. Menghadapi Megawati bukan hanya soal siapa yang lebih kuat atau lebih cepat. Itu soal siapa yang lebih pintar dalam membaca permainan dan siapa yang memiliki mentalitas lebih tangguh ketika dihadapkan pada situasi tekanan. Ujar Haeseon yang juga menekankan bahwa dalam dunia olahraga profesional, kepercayaan diri yang berlebihan tanpa memahami lawan justru bisa menjadi kelemahan. Yola mungkin merasa siap untuk menghadapi Megawati di lapangan, tetapi Haeseon mengingatkan bahwa Megawati bukan hanya seorang pemain dengan pukulan keras. Dia adalah pemain dengan karakter yang sangat kuat dan telah terbukti di level dunia. Megawati lebih dari sekedar pemain dengan serangan kuat. Dia tahu bagaimana mengendalikan permainan, bagaimana bertahan di bawah tekanan, dan bagaimana membawa timnya menuju kemenangan. Itu yang Yola harus pelajari, tambah Haeseon. Bagi Haeseon, pernyataan Yola tentang Megawati adalah bentuk ketidakmengertian tentang siapa Megawati sebenarnya. Haeseon menjelaskan bahwa Megawati adalah simbol dari dedikasi, kerja keras, dan ketangguhan mental yang telah terbukti di level internasional. Saya sangat bangga bisa bermain bersama Megawati di Red Sparks. Tidak ada yang lebih saya hormati dari cara dia berkompetisi dengan penuh semangat dan tanpa menyerah. Dia tidak pernah menyerah meskipun menghadapi tekanan besar di Liga Korea. Haeseon juga menegaskan bahwa Megawati adalah seorang pemimpin yang tidak hanya mengandalkan kemampuan individu, tetapi juga membangun kekuatan tim melalui komunikasi dan kerjasama. Saat bersama Red Sparks, Megawati selalu berusaha menjaga semangat tim. Dia lebih dari sekedar pemain yang bisa mencetak poin. Dia adalah pemain yang mampu mengarahkan timnya untuk tetap fokus meskipun menghadapi lawan-lawan kuat, ungkap Haeseon. Sebagai sahabat dan rekan setim Megawati, Haeseon mengungkapkan bahwa dirinya dan semua rekan setim Megawati selalu mendukungnya, meski kini mereka berada di tim yang berbeda. Saya ingin Megawati tahu bahwa saya selalu mendukungnya. Kita sudah melalui banyak hal bersama di Red Sparks. Megawati adalah pemain yang luar biasa, dan saya bangga bisa mengenalnya. Apapun yang dikatakan orang lain, Megawati adalah pemain yang sangat kami hormati dan kami tahu kemampuan serta pengorbanannya di lapangan, ujar Haeseon. Lebih jauh, Haeseon menekankan bahwa dalam dunia olahraga profesional, terutama di tingkat internasional, persahabatan dan saling menghormati sangat penting. Saya yakin Megawati tidak membutuhkan pembelaan saya karena dia sudah membuktikan segalanya lewat aksi. Namun, sebagai sahabatnya, saya ingin dia tahu bahwa kami selalu ada untuk mendukungnya. Menjelang laga antara Jakarta Livin Mandiri dan Jakarta Pertamina Enduro yang akan digelar di Gor Bojonegoro pada putaran kedua Pro Liga 2026, persaingan semakin memanas. Tidak hanya soal perebutan poin, tetapi juga karena adanya duel pribadi antara Yola Yuliana dan Megawati Hangestri. Sementara Yola dengan percaya diri menantang dominasi Megawati, Haeseon percaya bahwa pengalaman dan mentalitas Megawati akan membuktikan siapa yang lebih siap di lapangan. Pertandingan nanti bukan hanya soal siapa yang lebih banyak berbicara, tetapi siapa yang lebih siap menghadapinya di lapangan. Jika Yola merasa siap, maka biarkan pertandingan yang berbicara, tegas Haeseon yang juga menantikan duel seru tersebut. Dalam dunia olahraga, terutama voli, kualitas permainan dan mentalitas seorang pemain akan selalu lebih berbicara keras daripada kata-kata. Megawati Hangestri sudah membuktikan dirinya di level dunia, sementara Yola Yuliana masih harus menghadapi kenyataan bahwa voli adalah olahraga tim yang mengutamakan kerjasama dan penghargaan terhadap lawan. Jika Yola ingin mengalahkan Megawati, dia harus siap menghadapi lawan yang jauh lebih berpengalaman dan lebih tangguh di lapangan. Sementara itu, di sisi lain, perang kata antara Yola Yuliana dan para pendukung Megawati Hangestri kian memanas.
Setelah pernyataan Yola yang meremehkan pengalaman internasional Megawati di Liga Voli Korea Selatan, kini giliran Yola memberikan reaksi mengejutkan atas kecaman yang datang dari Yeum Hae-seon, kapten tim voli putri Korea Red Sparks yang juga sahabat karib Megawati. Reaksi Yola kali ini tidak hanya mengundang perhatian media, tetapi juga menambah ketegangan menjelang pertandingan penting antara Jakarta Livin Mandiri dan Jakarta Pertamina Enduro di putaran kedua Pro Liga 2026. Setelah kecaman dari Hae-seon, Yola Yuliana memberikan tanggapan yang tidak kalah tegas. Dalam wawancara terbarunya, Yola menegaskan bahwa dirinya tetap tidak gentar dengan komentar yang datang, bahkan dari seorang pemain sekelas Hae-seon. Saya menghargai apa yang Hae-seon katakan, tetapi saya tidak akan mundur atau merasa terintimidasi oleh kritik semacam itu. Di lapangan, saya akan membuktikan bahwa siapapun bisa mengatasi tekanan, tak peduli seberapa besar pengalaman lawan, ujar Yola dengan nada mantap. Yola menambahkan bahwa meskipun ia sangat menghormati Megawati sebagai pemain, ia tetap merasa bahwa Pro Liga adalah ajang untuk menunjukkan siapa yang benar-benar menguasai permainan, bukan sekadar soal nama besar. Megawati adalah pemain hebat, tidak ada yang meragukannya. Tapi voli itu bukan soal masa lalu atau pengalaman di luar negeri. Ini soal bagaimana kita bertanding hari ini dan siapa yang bisa lebih baik dalam pertandingan itu. Lanjut Yola. Yola juga menegaskan bahwa pernyataan sebelumnya bukanlah bentuk meremehkan Megawati atau merendahkan lawan. Sebaliknya, itu adalah bagian dari strategi untuk menunjukkan bahwa timnya siap menghadapi siapapun, bahkan pemain sekelas Megawati. Saya sudah bermain di level ini cukup lama untuk tahu bagaimana menjaga fokus dan tidak terpengaruh oleh opini atau ekspektasi orang. Fokus saya hanya pada kemenangan tim, tegas Yola dengan penuh keyakinan. Sementara itu, Yola juga menambahkan bahwa timnya, Jakarta Livin Mandiri, dalam kondisi terbaik untuk menghadapi Jakarta Pertamina Enduro. Kita akan memberikan yang terbaik. Megawati adalah pemain yang sangat berpengalaman, tetapi kami juga punya kualitas dan semangat juang yang tak kalah hebat. Tambah Yola, yang kini menjadi kapten tim yang tengah berada dalam tren positif di putaran kedua Pro Liga 2026. Tidak hanya antara Yola dan Hae-seon, kecaman ini juga mengundang sorotan lebih besar pada dinamika antara tim Jakarta Livin Mandiri dan Jakarta Pertamina Enduro. Apakah pernyataan-pernyataan ini hanya bentuk perang urat saraf ataukah benar-benar mencerminkan ketidaksepakatan antara dua kelompok pemain yang sama-sama punya motivasi besar untuk menang? Meski demikian, Yola kembali menekankan bahwa bagi dirinya dan timnya yang terpenting adalah kemenangan. Apapun yang terjadi di luar lapangan, di dalam lapangan kami hanya akan fokus pada permainan. Pertandingan ini bukan soal siapa yang lebih besar mulutnya, tapi siapa yang paling siap dan paling tangguh, ungkap Yola dengan penuh keyakinan. Meskipun pernyataan-pernyataan ini menambah ketegangan antara kedua tim, pada akhirnya hanya pertandingan yang akan membuktikan siapa yang benar-benar menguasai permainan. Megawati dengan segala pengalaman dan prestasinya, dan Yola dengan kepercayaan dirinya yang tinggi, kini menunggu untuk saling berhadapan di lapangan. Yang penting bagi saya dan tim adalah memastikan kemenangan, apapun yang dikatakan orang. Tutup Yola menegaskan kembali komitmennya untuk membawa Jakarta Livin Mandiri meraih hasil terbaik. Sementara itu, di sisi lain, menjelang pertandingan antara Jakarta Livin Mandiri dan Jakarta Pertamina Enduro yang semakin mendekat, Megawati tidak ingin terjebak dalam perang urat saraf yang terjadi di luar lapangan. Dia menegaskan bahwa fokus utamanya adalah pada tim dan bagaimana mereka bisa meraih kemenangan bersama. Duel ini bukan hanya soal saya dan Yola atau siapa yang lebih besar namanya. Ini adalah soal bagaimana tim kami, Jakarta Pertamina Enduro, bisa tampil maksimal dan memenangkan pertandingan. Yola adalah pemain hebat, dan saya tahu timnya juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memenangkan pertandingan ini, bukan karena kami ingin membuktikan siapa yang lebih hebat, tetapi karena itu adalah yang terbaik untuk tim kami. Tegas Megawati dengan penuh semangat.
Meskipun pertandingan ini penuh dengan tensi personal antara dirinya dan Yola, Megawati kembali menegaskan bahwa yang terpenting adalah bagaimana tim bisa tetap fokus dan solid di lapangan. Saya berharap semua pemain bisa tetap menjaga fokus pada permainan dan memberikan yang terbaik untuk tim mereka. Tidak ada gunanya kalau kita hanya terjebak dalam kata-kata atau komentar yang tidak relevan. Di lapangan hanya permainan yang akan berbicara. Tambah Megawati dengan semangat. Sebagai seorang pemain yang sudah berpengalaman di Liga Internasional, Megawati tidak hanya berfokus pada pertandingan ini sebagai ajang pembuktian diri. Tentu, saya ingin menang di setiap pertandingan, tetapi lebih dari itu, saya ingin melihat perkembangan tim saya dari waktu ke waktu. Ini bukan hanya soal meraih kemenangan instan, tetapi tentang membangun tim yang solid dan berkembang menjadi lebih baik, ujar Megawati yang kini semakin berambisi untuk membawa Jakarta Pertamina Enduro meraih gelar juara Proliga 2026. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Peluang Timnas Indonesia mendapat tambahan talenta muda kembali terbuka. Kali ini, sorotan mengarah ke Demiane Agustian, pemain keturunan yang tengah bersinar bersama Arsenal U21. Nama Demiane sebenarnya sudah lama masuk wacana naturalisasi. Wonderkid berdarah Indonesia, Belanda, Curaçao itu sempat dikaitkan dengan timnas saat era Patrick Kluivert, namun tak pernah mendapat panggilan resmi. Kini, di bawah kepemimpinan John Hartman, peluangnya kembali menguat. Minat Demiane pun jelas. Ia pernah mengaku ingin membela Indonesia dan bahkan memasang bendera merah putih di bio Instagramnya. Dalam sebuah wawancara, ia menyebut akan sangat indah jika bisa bermain untuk Indonesia, meski juga terbuka untuk Belanda atau Curaçao. Saat ini, ia masih berstatus warga Curaçao dan baru pernah dipanggil di level U17, sehingga secara regulasi masih bisa memperkuat Indonesia. Di lapangan, Demiane dikenal serba bisa. Posisi utamanya sayap kiri, tapi ia juga nyaman sebagai gelandang serang atau bek kiri. Arsenal merekrutnya dari Derby County, setelah sebelumnya ia berkembang di Akademi West Bromwich Albion. Bahkan, ia sudah menandatangani kontrak profesional di usia 17 tahun. Alasan Demiane kembali ramai dibicarakan tak lepas dari performanya. Bersama Arsenal U21, pemain setinggi 182 cm itu tampil tajam, termasuk mencetak hat-trick saat menghajar Leeds United U21 4-0 di Premier League 2 musim 2025-2026. John Hartman dipastikan belum akan memanggil pemain baru untuk Timnas Indonesia pada FIFA Series 2026. 23 sampai 31 Maret. Artinya, tak ada pengganti untuk Tom Haye dan Shane Patinama yang absen karena sanksi FIFA. Kepastian ini disampaikan Exco PSSI Arya Sinulinga. Ia menjemaskan, Hartman masih fokus mengamati dan memetakan kekuatan skuad yang ada. Karena belum pernah memimpin laga resmi timnas, Hartman ingin mencoba seluruh pemain yang tersedia sebelum menambah wajah baru. Menurut Arya, menambah pemain, termasuk lewat naturalisasi, di waktu dekat dinilai kurang tepat. Selain waktu yang sempit, Hartman juga belum sepenuhnya mengenal komposisi dan pembagian peran dalam tim saat ini. Sejak dikontrak PSSI pada Januari 2026, pelatih asal Inggris itu aktif memantau pemain di Eropa dan menonton langsung Super League untuk menilai potensi pemain lokal. Ia ingin membangun tim dari hasil evaluasi langsung, bukan sekadar laporan. FIFA Series 2026 pun akan jadi ajang uji coba awal bagi Hartman untuk membaca kekuatan Garuda. Setelah itu, barulah ia menentukan apakah skuad perlu penyegaran atau tambahan pemain baru. Nama Sebas Dietmar tengah naik daun di kalangan pencinta sepak bola Eropa dan mulai dikaitkan dengan peluang naturalisasi timnas Indonesia.
Bek muda 17 tahun milik Akademi PSV Eindhoven itu menarik perhatian bukan hanya karena performanya, tetapi juga karena memiliki garis keturunan Indonesia. Lahir di Nijmegen pada 26 Mei 2008, Sebas punya darah Indonesia dari kakek pihak ayah yang lahir di Jakarta. Dengan tinggi 1,82 meter dan kaki kanan dominan, ia dinilai memiliki profil ideal sebagai pemain bertahan modern. PSV melihat potensinya sejak dini. Ia sudah menekan kontrak profesional pada usia 15 tahun dan kini memasuki musim kedua di tim U19. Sebas rutin tampil di kompetisi level atas, seperti U19 Divisi 1, UEFA Youth League, dan Premier League International Cup, menghadapi banyak akademi top Eropa. Keunggulan utamanya ada pada fleksibilitas. Sebas bisa bermain sebagai bek tengah maupun gelandang bertahan, dua posisi penting dalam sepak bola modern. Ia juga pernah menyumbang gol penentu kemenangan, menandakan kontribusinya tak hanya bertahan, tapi juga membantu serangan. Di level internasional, Sebas sudah memperkuat tim usia muda belanya dari U14 hingga U17. Meski begitu, peluang membela Indonesia masih terbuka berkat faktor keturunan yang diakui regulasi FIFA. Dengan usia yang masih sangat muda dan pengalaman di lingkungan elit Eropa, Sebas dipandang sebagai prospek jangka panjang. Kini tinggal menunggu arah karir internasionalnya, tetap bersama Belanda atau suatu saat memilih merah putih. Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero tengah terjebak dalam tren negatif. Klub itu sudah 2 bulan tak merasakan kemenangan setelah takluk 1-2 dari Atalanta pada 10 Februari lalu. Terakhir kali Cremonese menang adalah pada 7 Desember saat menundukkan Lecce 2-0. Sejak itu mereka melewati 10 laga Serie A tanpa 3 poin, dengan catatan 3 imbang dan 7 kekalahan. Rentetan hasil buruk ini membuat posisi Cremonese merosot. Dengan 23 poin, mereka terpaut 7 angka dari zona 10 besar, dan kini hanya berjarak 5 poin dari area degradasi, duduk di peringkat ke-16. Pelatih Davide Nicola menilai timnya tetap menunjukkan semangat juang meski hasil belum memihak. Ia melihat para pemain baru mulai menyatu dan berharap timnya lebih berani menguasai bola serta menyerang meski resiko pertahanan jadi lebih terbuka. Tantangan Cremonese ke depan juga berat. Setelah Genoa, mereka sudah ditunggu 2 raksasa Serie A, AS Roma dan AC Milan. Jika tren tak segera berubah, tekanan di papan bawah bisa makin besar. Nama Jael Pawiro-Diharjo tengah ramai dibicarakan pencinta sepak bola Indonesia. Striker muda Ian yang merumput di Belanda ini menarik perhatian bukan hanya karena aksinya di lapangan, tetapi juga karena nama dan garis keturunannya yang berhubungan dengan Indonesia. Di usia 18 tahun, Jael kini membela MVV Maastricht di Eerste Divisie. Ia langsung mencuri perhatian saat menjalani debut profesional dengan mencetak gol penting ke gawang De Graafschap. Meski masuk sebagai pemain pengganti, ia tampil tenang dan efektif, menunjukkan naluri gol yang matang untuk pemain seusianya. Sejak promosi dari tim junior pada Agustus 2025, Jael sudah mencatat 1 gol dari 7 penampilan di tim utama. Nilai pasarnya pun mulai naik. Kini ditaksir sekitar 1,3 miliar rupiah menurut Transfermarkt. Sorotan publik kian besar karena latar belakang keluarganya. Jael memiliki darah Suriname serta keturunan Indonesia dari pihak ibu, tercermin dari nama Pawiro-Diharjo di jersinya. Saat ini ia berstatus warga negara Belanda, tetapi secara regulasi masih punya opsi menentukan pilihan tim nasional di masa depan. Namanya ikut relevan dalam radar pemantauan pelatih timnas Indonesia, John Hartman, yang sedang aktif menilai pemain potensial di dalam dan luar negeri. Meski belum ada laporan resmi soal pemanggilan pemain baru, Jael dinilai bisa menjadi opsi jangka panjang. Dengan usia muda dan pengalaman di sepak bola Belanda, Jael menyimpan potensi besar. Jika terus berkembang, bukan tak mungkin ia menjadi salah satu striker diaspora yang dilirik untuk memperkuat Garuda di masa depan. Untuk kini, publik menunggu kelanjutan kiprah sang penyerang muda. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman dan kawan baru.